Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara para sobat dan handai Tuhan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education. Kita akan melanjutkan serial tentang teknologi yang menarik sekali berkaitan dengan mobil listrik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku para sobat dan handai Tuhan sekalian, mobil listrik menjadi semakin murah, harga semakin terjangkau, dan banyak orang akan bisa membeli jauh lebih murah daripada harga mobil berbahan bakar BBM. Memang untuk produk-produk tertentu buatan Amerika harganya masih sangat tinggi, tapi China telah memproduksi beberapa macam mobil listrik dan harganya sangat terjangkau dan sangat murah. Mari kita lihat 3 di antaranya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian. Yang pertama adalah keluaran dari Great Wall Motor. Great Wall Motor memperkenalkan mobil listrik namanya Ora R1. Nah, mobil Ora R1 dikatakan sekali mencas baterainya secara penuh, yaitu sekitar 5 jam. Dalam kondisi yang penuh, maka mobil itu bisa berjalan jauh sekali sampai 351 km. Nah, kalau kita membayangkan, ini sudah adalah perjalanan dari Jakarta sampai sekitar dengan Kalongan melalui tol Cipali, bisa menempuh jarak segitu dalam kondisi baterai terisi penuh. Dan baterai mengisi penuhnya hanya butuh waktu, yaitu 5 jam. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudaraku para sobat dan handai Tuhan sekalian. Dan mobil ini Ora R1 bisa berkecepatan sampai dengan 100 km per jam. Kecepatan yang lumayan untuk ukuran mobil listrik sampai dengan masa kini. Nah, di China mobil ini sudah dijual secara umum. Harganya berkisaran antara 120 sampai 150. Ada beberapa varian sehingga dijual dengan harga 120 juta sampai dengan 150 juta. Jadi sebenarnya ukuran harga yang lumayan murah dibandingkan dengan mobil BBM. Nah, Ora R1 kapasitasnya dikatakan bisa 4 penumpang, 2 di depan dan 2 di belakang. Tapi dia bukanlah ukuran mobil sedan. Dia ukuran mobil-mobil yang lebih tinggi sedikit dibanding sedan, tapi tidak sepanjang mobil sedan. Jadi ini merupakan pilihan yang sangat menarik. Sayang sekali mobil ini belum masuk ke Indonesia. Seandainya sudah dimasuk ke Indonesia, saya yakin mobil ini juga bisa terjual dengan laris. Karena harga yang 120 juta itu orang juga harga yang digunakan untuk membeli mobil kecil berbahan bakar BBM di Indonesia. Sementara dengan harga yang sama 120 jutaan, orang bisa membeli mobil bertenaga listrik, ramah lingkungan, energi yang terbarukan, energi listrik. Ini harapan yang indah sekali, harapan yang besar untuk mobil listrik baik di China, di Indonesia maupun juga di negara-negara lainnya. Yang kedua, masih mobil listrik dengan harga yang sangat terjangkau dan murah sekali, yaitu bahwa pada tahun 2018 dan 2019 dalam pameran motor show, pameran motor di Indonesia sudah dipamerkan oleh Wuling. Jadi waktu itu Wuling sudah pernah memamerkan tipe E100 dan tipe E200, dan bahkan sebelumnya mereka juga punya yang lain lagi namanya Wuling Hongguang Mini. Nah, 2 yang ini E100 dan E200 sudah dijual dan laku keras di China. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian. Jadi Wuling E100, Wuling E200 dikatakan dari informasinya bisa menempuh jarak yang jauh sampai dengan 250 km. Dalam kondisi baterai yang terisi penuh dalam waktu hanya 5 jam, dia bisa menempuh jarak sampai dengan 250 km.
jarak yang jauh dan bisa mencapai kecepatan yang 100 km per jam. Jadi Wuling E100 dan Wuling E200 ini pun menjadi harapan yang besar untuk mobil listrik. Sayang sekali, walaupun Wuling sudah memproduksi beberapa tipe di Indonesia masih berbahan bakar BBM. Sayang sekali yang berbahan bakar listrik belum diimpor ke Indonesia ataupun belum diproduksi di Indonesia. Seandainya dijual di Indonesia juga berkisarannya itu 120 jutaan, maka dengan harga yang sekian, saya yakin banyak konsumen di Indonesia akan perlahan segera beralih ke mobil bertenaga listrik. Dari mobil berbahan bakar BBM akan beralih ke mobil bertenaga listrik karena harga yang terjangkau, kurang lebih sama dengan ketika mereka membeli kendaraan bahan bakar BBM ukuran kecil. Mereka bisa memberi dengan harga yang sama membeli mobil E100, E200 dengan tenaga listrik, ramah lingkungan, energi yang baru, energi terbarukan. Menarik sekali. Nah, Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hadetolan sekalian, satu lagi yang perlu kita perkenalkan, yaitu juga mobil listrik. Nah, mobil listrik ini diberi nama Changli, keluaran dari Changzhou Chili. Perusahaan di Guangzhou namanya Changzhou Chili dan mobilnya dinamakan Changli. Nah, Changli ini bisa mengangkut 3 penumpang. Jadi depan 1 penumpang, belakang 2 penumpang. Kita bisa membayangkannya seperti bajai, tapi dia lebih panjang sedikit dari bajai. Tapi sekali lagi, dia bukan motor listrik, tapi dia adalah mobil listrik. Dia bukan beroda 3, tapi dia beroda 4. Depan 2 roda, belakang 2 roda. Depan 1 orang, belakang 2 orang. Cuma pintunya adalah kiri dan kanan saja. Pintunya hanya 2 dan pintunya bukan 4. Nah, Changli ini dijual dengan harga yang sangat miring. Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan hadirin sekalian, coba engkau bayangkan, dengan harga hanya 13 juta rupiah, orang bisa membeli mobil listrik dan bisa memuat 3 orang. Untuk ukuran mobil ini sudah luar biasa. Harga yang sekian hanya 13 juta, itu berarti harga yang lebih rendah dari harga motor berbahan bakar BBM. Sangat luar biasa. Dan penjualan ini dikatakan sudah melampaui penjualan mobil listrik Tesla karena harganya yang begitu rendah. Nah, Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hadetolan sekalian, dengan pengisian baterai antara 7 sampai 10 jam dia akan penuh dan dia bisa menempuh jarak sampai 100 km dengan kecepatan maksimum yaitu 35 km per jam. Nah, Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hadirin sekalian, ketika saya melihat video seorang Amerika melalui situs internet, beliau memesan mobil Changli dan sampai di Amerika, di rumahnya, di garasi kecil, dalam kondisi hujan, dia langsung memamerkan, membuka bungkusan mobil itu dan melihat-lihat interior dan segala perlengkapan, charger dan lain-lain. Gembira sekali dan sangat menakjubkan karena hanya dengan harga 13 juta dia bisa mendapatkan mobil bertenaga listrik, energi yang terbarukan tanpa polusi. Luar biasa sekali Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hadirin sekalian. Dan ketika nanti orang-orang bisa memesannya lewat internet, maka di Indonesia pasti mobil ini juga akan masuk ke Indonesia. Sebagaimana juga sudah berlaku masuk ke negara-negara lain. Yang penting adalah regulasi dari pemerintah menjadi jelas sehingga konsumen tidak khawatir dengan harga yang demikian jauh lebih murah dari motor, orang akan rela membeli mobil listrik dibandingkan mobil bertenaga BBM. Menarik sekali Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hadirin sekalian. Jadi mobil listrik jangan dibayangkan lagi sudah harganya begitu tinggi,
karena ternyata mobil listrik sudah juga ditawarkan dengan harga yang relatif murah, bahkan murah sekali, lebih murah dari motor. Demikianlah perkembangan mobil listrik, dan kiranya ini menjadi masukan yang berharga sekali. Kalau engkau hendak membeli kendaraan, maka mulai sekarang pertimbangkanlah baik-baik. Alternatif yang terbaik ke depannya adalah engkau jangan lagi membeli bahan bakar mobil bertenaga BBM, tapi pikirkanlah baik-baik, pertimbangkanlah mobil berbahan bakar listrik, mobil dengan tenaga listrik. Inilah masa depan mobil di dunia. Demikian juga masa depan mobil Indonesia yang ramah lingkungan.